Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan, saya Muhammad Halili, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 tahap 3 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, NIM 225060-498. Saya mengajar di SMK Negeri 5 Kota Serang. Hari ini Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dipimpin doa sama KM. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita baca Asmaul Husna dulu. Silakan, mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Aang Fatur Rahman, Ade Muriati, sakit, izin. Oke. Aisyah, izin. Alisha, Ami Aulia, hadira. Elsa, hadira. Vivi, ya. Hernawati, izin. Ica, izin. Kurniawati, hadira. Lailatul Sofia, Latifatun Nisa, Lutfia, hadira. Lutfi, hadira. Meisa, Muhammad Dimas, Alfa. Muhammad Ridwan, izin. Najla, Puri, ada. Restina, hadira. Reta, izin juga. Rohmiatun Nisa, sakit. Safita, Sela, Sinta, Siska, Siti Aisyah, izin. Siti Aminah, hadira. Siti Masito, izin.
Izin juga. Supronia. Susilawati. Hadiro. Ulfa. Uswatun hasanah. Wita. Hadiro. Yaya. Hadiro. Yono. Izin. Jaskia. Zila. Hadiro. Sukmadi. Izin. Oke, hari ini banyak yang izin ya. Karena cuaca juga yang sedang kurang mendukung ya, kurang baik. Terutama di bagian Cilowong ya. Iya, kita banyak yang terkena longsor sehingga teman-teman banyak yang izin ya. Oke, walaupun demikian tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Nah, tentang apa kemarin? Sifat takabur ya. Sifat takabur. Ada yang masih ingat apa sih sifat takabur itu? Sifat yang sombong. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku ya. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku ya. Oke. Di sini ada kompetensi dasarnya yang kita akan capai ya. Di sini yang pertama kompetensi dasarnya adalah meyakini Al-Quran ya, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum ya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 2.8 yaitu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ya. Kemudian 3.8 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang keempat 4.8 mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya adalah ini, ada 4 ya. Ini tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, melalui metode pembelajaran ataupun melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah dengan khusus sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Oke, sebelum kita bagi kelompoknya ya. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, karena yang kita pakai pada hari ini adalah modelnya model pembelajaran PBL ya, yaitu problem based learning. Oleh karenanya Bapak bagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke. Setiap kelompok silakan dicatat ya. Ya, pembagiannya. Kelompok pertama
Ya. Silakan kalian cari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, ya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Oke. Kelompok 2, hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan kelompok 3, ya, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Oke. Sudah dicatat semuanya? Oke. Bapak akan berikan lembar tugasnya. Oke. Setiap kelompok cukup 1. Ya. Silakan. Ditulis nama-nama kelompoknya. Ya. Oke. Sekarang silakan setiap kelompok, ya. Kelompok 1 silakan dicatat instruksinya, ya. Kelompok 1 silakan cari pengertian Al-Quran. Kemudian kenapa Al-Quran menjadi sebagai sumber hukum Islam, ya. Oke, sudah? Oke, kelompok 2 silakan kalian cari pengertian hadis, ya, menurut bahasa istilah. Kemudian mengapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam, ya. Dan yang terakhir, kelompok 3 silakan dicari tentang ijtihad, ya. Pengertian ijtihad itu apa? Kemudian kenapa ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Oke. Sebelum dilanjut diskusinya, ada yang ditanyakan? Sudah paham dengan tugasnya? Oke. Sebagai bekal kalian, ya. Sebagai awal daripada pembelajaran kita pada hari ini, karena di sini adalah problem based learning, ya. Artinya masalah berawal dari masalah dulu, ya. Nah, tadi silakan dipecahkan masalahnya tadi, bahwa kenapa Al-Quran, ya, dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kemudian kenapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam, dan ijtihad kenapa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Ya, silakan kalian diskusikan, ya, materinya. Nanti Bapak kasih waktu, ya, sekitar kurang lebih 30 menit, ya. Kemudian nanti dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan dari kelompoknya, ya. Satu orang sajalah, ya. Ya, silakan didiskusikan. Sudah selesai semua anak-anakku sekalian? Sudah? Oke. Kita presentasikan per kelompok. Kelompok 1 mempresentasikan bagiannya. Nanti kelompok yang lain silakan menyimak, ya. Kalau ada yang ini boleh juga bertanya. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Boleh di situ sajalah. Ya. Nah, sip. Silakan yang lain menyimak, ya. Lihat, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nama kelompoknya Setia Mina, Latifatun Nisa, Restina, Mesya, Elsa, Ulfa, Jeskia, dan Alisa. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan
tentang kenapa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan pengertian Al-Quran. Kenapa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Karena Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Dan juga Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhir kelak. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'an yang ro'u, kiraatan, Quranan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW dengan bahasa Arab dan memiliki nilai ibadah bagi pembacanya dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat Islam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum lanjut ke kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 tentang Quran? Kenapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Tadi sudah dijelaskan belum? Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam keberapa? Yang pertama ya. Jadi kata kelompok 1, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Oke. Silakan sekarang kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang pengertian hadis dan mengapa hadis menjadi sumber hukum Islam. Ya. Jadi pengertian hadis secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sebagai sunnah. Ya. Mengapa hadis menjadi sumber hukum Islam? Karena sebagai hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran, seperti firman Allah dalam Al-Quran, yaitu wa ma atakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka hendaklah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi, pada dasarnya hadis itu berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Dari kelompok yang lain, ada yang mau menanyakan tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu al-hadis? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang kenapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua? Ya. Tidak, ya silakan. Seandainya di sisi Ya. kalau ada hadis, tapi nggak berkesinambungan sama Al-Quran, itu masih dikatakan hadis nggak sih? Ya, silakan dijawab. Kelompok 2. Ayo. izin menjawab. Ya. Jadi kalau misalkan hadis itu kan perkataan yang diambil dari Al-Quran, tapi itu tuh hasil dari apa sih, kayak Ayo. seseorang gitu tuh. Jadi orang firman gitu tuh, kayak Al-Quran. Jadi pastinya mah hadis lah. Ya. Sudah? Oke. Ada yang lain? Ada yang mau membantu menjawab dari pertanyaan dari teman kalian? Bagaimana katanya kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, begitu ya? Iya, yang tidak berkesinambungan. Mau pilih yang mana? Quran apa hadis gitu ya? Masih dikatakan hadis. Masih dikatakan hadis atau bukan katanya? Ayo. Ada yang mau jawab?
Hah? Tidak ada. Oke, Bapak tambahkan ya. Oke. Jadi mengapa tadi Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama? Quran itu adalah perkataan siapa? Perkataan Allah atau firman Allah. Ya, firman Allah. Ya, sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan takrir atau ketetapan Rasulullah. Ya. Jadi hadis itu memang ada beberapa macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ya kan? Ada hadis dhaif. Nah, mungkin yang tadi dikatakan ada hadis dhaif. Kalau hadis dhaif jangan diamalkan kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, itu tambahan dari Bapak ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya tentang hadis mengapa dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua? Ya. Sudah, cukup. Oke, kalau cukup kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Mengapa ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan kenapa sih ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertanyaannya, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ya. Ijtihada yajtahidu ijtihadan. Ya. Yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Ya. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Syarat-syarat berijtihad. Ada 4 syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Ya. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Nah, di sini ada kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad itu hukum apa sih kedudukannya? Ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ada 3 bentuk ijtihad. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga masalah. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa ya. Ini detail sekali tadi penjelasannya tentang ijtihad. Ya. Tadi ijtihad sebagai sumber hukum yang keberapa? Ketiga. Setelah Al-Quran dan hadis. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok 1 dan 2? Ya, silakan. Izin bertanya. Ya. Jadi kan kalau misalkan Al-Quran itu diambil dari perkataan Allah, kalau hadis itu diambil dari perkataan Rasulullah atau perbuatannya. Ya. Yang itu diambil dari apa? Nah, silakan. Kan ada syarat-syarat tertentunya. Di antaranya tadi memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pendalaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Ya. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dan yang terakhir memiliki keluruhan akhlak mulia. Contohnya seperti yang di Banten yaitu Syekh Nawawi. Dapat menciptakan Kitab-kitab ya. Sip, bisa mengarang ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau membantu jawaban dari temannya atau pertanyaan tadi dari kelompok 2? Kelompok 1 ada lagi? Atau mau bertanya silakan tentang ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Tadi katanya kata kelompok 2, kalau Quran itu perkataan Allah atau firman Allah.
Kalau hadis ya dari Rasulullah, segala perbuatan, perkataan, ketetapan dari Rasulullah. Sedangkan ijtihad dari siapa gitu ya? Ya. Ijtihad itu dilakukan oleh para ulama. Ya, tapi ulamanya tidak ecek-ecek. Ya. Ulamanya harus memiliki kriteria tertentu. Tadi ada memenuhi syaratnya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Nah, jadi orangnya itu namanya mujtahid, orang yang berijtihad. Tidak sembarangan jadi. Ya. Tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad. Makanya yang kita akui ya, yang terkenal 4 imam itu ya, ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, Ahmad ibnu Hambal, ya. Tuh, ada 4 imam ini yang terkenal nih. Ini adalah imam mujtahid nih, yang tidak diragukan lagi keilmuannya, ya. Tuh, jadi apa-apa yang belum ada dalam Al-Quran, ya, dalam hadis itu boleh kita berijtihad, ya. Berijtihad. Kemudian kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Itulah ijtihad. Ya. Dengan syarat tadi, tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan tidak ada hukumnya dalam hadis. Kalau sudah ada, jangan dibuat-buat. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Ya, tadi kita sudah diskusi itu panjang lebar, ya kan? Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulan kita pada pelajaran kali ini, ya, lihat. Tadi Al-Quran, pengertiannya apa tadi Al-Quran? Menurut bahasa apa artinya Al-Quran tadi? Kita simpulkan bersama-sama ya. Quran artinya qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Itu menurut ini pengertiannya ya. Nah, kemudian menurut istilah apa Al-Quran? Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan kemudian membacanya fungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Ini pertanyaan Al-Quran. Ini kesimpulannya ya. Kemudian sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk kepada Al-Quran. Oke, ini yang pertama kesimpulannya ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kita dapatkan tadi oleh kelompok 2 ya. Apa hadis artinya? Secara bahasa artinya perkataan atau ucapan. Secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan atau takdir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian hadis itu menempati sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ijtihad. Apa tadi yang ijtihad? Menurut bahasa Arabnya tadi berarti
bersungguh-sungguh mencurahkan nih kesimpulannya ya. Kemudian ijtihad menjadi sumber hukum berapa? Tiga. Ya. Kemudian bagaimana kalau belum ada? Boleh kita berijtihad, tapi dengan syarat tadi harus memenuhi kriteria seorang mujtahid. Harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, ya, dan seterusnya. Oke, itu ya. Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan, Pak? Sebagai refleksinya. Ya, silakan. Pengetahuan yang luas tentang apa? Quran, hadis, dan ijtihad. Oke, yang lain? Apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, kan gitu. Ya, silakan. Ada refleksi sebagai refleksi untuk bahan ajar pembelajaran kita pada masa yang akan datang. Ya, silakan. Mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ya, udah. Ya, jadi dengan kita belajar Quran, hadis dan ijtihad, kita menjadi tahu ya, menjadi tahu sumber-sumber hukum Islam itu apa saja. Ya, jadi kita harus tahu tuh apa dasar hukumnya sholat, apa dasar hukumnya belajar, mana dalilnya, mana Qurannya, mana hadisnya. Nah, ini ya diambil dari sini sumber hukumnya. Ya. Oke, pertemuan kita pada hari ini mungkin kita cukupkan. Ya, tadi sudah kita refleksi bersama, kita sudah simpulkan bersama. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sejarah ya dakwah Rasulullah periode Mekah. Ya, masih ada ingat nggak? Ya, sejarah periode Mekah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Ya, boleh, silakan. Sebelum ditutup ya. Ya. Kan hadis kan perkataan Rasulullah. Ya. Pas itu tuh hadis Ibnu Majah itu tuh artinya. Ya, oke. Kok Pak itunya hadis Ibnu Majah gitu? Hadis riwayat Muslim gitu ya. Itu ada yang meriwayatkan. Tahu meriwayatkan? Contoh nih Imam Muslim atau yang terkenal Imam Bukhari. Imam Bukhari itu untuk mencari satu hadis itu bertahun-tahun. Tidak hanya 1 hari 2 hari. Tapi beliau mencari dari kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk mencari sumber hadis itu. Ya. Kemudian beliau dapat dari siapa? Kemudian yang di si fulan dapat dari siapa? Terus diteliti. Sampai benar-benar itu dari Rasulullah. Ya. Tuh. Jadi bukan berarti Ibnu Majah, Muslim, Bukhari, ya dan seterusnya yang imam-imam ahli hadis itu bukan berarti beliau yang berbicara, bukan. Beliau hanya meriwayatkan. Makanya disebutkan hadis riwayat. Perawi namanya tadi yang disebutkan ya. Tuh. Ada lagi? Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kan Pak, kan orang kan menganggap kayak imam-imamnya beda-beda. Ya. Syafi'i, Imam Hambali. Ya. Kan sering terjadinya perkara ini. Ya, oke. Pendapat. Selama pendapat itu ada dasar hukumnya, ada tadi dari Quran, dari hadis, ya, itu tidak dipermasalahkan. Ya, solusinya adalah kita belajar dan belajar. Orang yang terus belajar akan menjadi orang yang bijaksana.
Karena apa? Tahu, oh itu dasarnya itu. Saya tidak boleh bersuudzon kepada dia. Ya. Oh itu dasarnya itu. Ya. Jadi ada semua. Tuh ya. Kecuali tidak ada dasar hukumnya. Itu baru kita tolak. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak pada pertemuan kita pada hari ini. Karena waktu juga sudah habis ya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.